Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi tutorial pendaftaran pelatih ahli sekolah penggerak. Yang dalam ini banyak sekali pengawas yang sudah siap ikut, guru, kepala sekolah, dosen, widya iswara sudah banyak yang ngantri untuk ikut mendaftar di sekolah penggerak. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, and share agar mendapatkan notifikasi video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama yang dilakukan silakan langsung saja Bapak Ibu buka Google Chrome, kemudian login program sekolah penggerak seperti ini. Ya, setelah diklik, maka Bapak Ibu akan muncul halaman login sekolah penggerak. Nah, ketika muncul di halaman login sekolah penggerak, Bapak Ibu tinggal klik sini, langsung klik, begitu. Ya, maka akan muncul seperti ini halamannya, yaitu halaman masuk sekolah penggerak. Di sini Bapak Ibu harus memiliki akun SIM PKB. Yang akun SIM PKB itu di depannya itu tulisannya bentuknya angka, yaitu nomor UKG dulu ya. Misalkan nomornya bla 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 bla, mungkin sekitar 12 angka kalau nggak salah ya. Kemudian nanti add, kemudian guruku, kemudian titik ID atau ID. Nah, seperti itu tuh namanya surelnya itu, surel akun SIM PKB-nya. Kemudian sandinya ya Bapak Ibu tentunya sudah punya masing-masing. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan masuk klik di situ. Andai saja Bapak Ibu lupa akun nomor akun SIM PKB, Bapak Ibu tinggal klik lupa akun di sini. Nah, nanti gimana cara mendapatkannya, Bapak Ibu? Kalau lupa akun, ada petunjuk dari saya, ada YouTube-nya. Silakan nanti diklik di situ. Caranya YouTube saya di sini, Bapak Ibu. Nah ini http://2 tini.cc lupa akun sim PKB. Bapak Ibu di sana akan mendapatkan penjelasan secara detail bagaimana untuk mendapatkan akunnya kembali. Nah, nanti ada di YouTube saya ini. Nanti ada penjelasannya. Silahkan nanti Bapak Ibu masuk ke YouTube saya dulu supaya nanti bisa melanjutkan. Karena kalau nggak punya akun nggak bisa melanjutkan, berhenti total nggak bisa ya Bapak Ibu, harus seperti itu. Anggaplah sekarang Bapak Ibu bisa masuk akun ya. Setelah masuk akun ya, setelah masuk akun isi surelnya atau akun SIM PKB-nya sudah diklik di sini, ditulis, kemudian sandi, klik masuk, maka Bapak Ibu akan masuk seperti ini. Selamat datang Karjono SPD MPD. Program sekolah penggerak Anda dapat masuk menjadi bagian dari program sekolah penggerak angkatan 1 dengan mendaftar menjadi pelatih ahli. Apakah Anda berminat? Jika iya, silakan klik tombol daftar sekarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti ada tulisannya seperti ini, tinggal klik daftar sekarang. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu diklik akan muncul tulisan seperti ini lagi Bapak Ibu. Fakta integritas peserta seleksi sekolah penggerak. Anda termasuk dalam calon peserta program sekolah penggerak karena ini belum selesai daftarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi masih calon ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu ada tulisan seperti ini, peran Anda adalah peserta program sekolah penggerak yaitu sebagai pelatih ahli. Merupakan peran yang memiliki akses untuk mengikuti kegiatan yang telah disusun pada program sekolah penggerak. Nah, di situ diminta Bapak Ibu itu sebagai dari unsur apa. Nah, gitu ya. Nanti silahkan di sini di tanda panah diklik-klik. Nah, begitu, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada guru, kemudian widya iswara, kemudian dosen, kemudian praktisi pendidikan atau konsultan pendidikan. Nanti bawahnya panjang itu, ini karena nggak cukup jadi hanya segini. Nah, itu Bapak Ibu tinggal pilih salah satu, klik begitu. Oke. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu milih misalkan pengawas sekolah ya, seperti itu. Setelah terpilih akan muncul seperti ini. Jika saya lolos semua tahap seleksi, saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program sekolah penggerak. Kalau iya, maka tinggal checklist di sini, Bapak. Ini tanda centang kotak ini di checklist, klik begitu. Maka di sini akan terchecklist dan di sini ada tulisan daftar. Kalau enggak kalau enggak setuju enggak bisa daftar. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik daftar sekarang. Nah, seperti itu. Informasi dasar. Nah, di sini Bapak Ibu, bagi guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, ini nanti akan muncul data lengkap Bapak Ibu. Data Dapodik update tanggal berapa, di situ ada datanya, sudah lengkap di sana. Nah, kalau misalkan belum lengkap atau mungkin kurang pas ya dilengkapi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu langsung klik ya di sini. Ya, oke. Nah, kemudian informasi kontak.
lengkapi informasi dasar Anda pada form yang tersedia. Pastikan nomor telepon Anda aktif dan menggunakan email yang valid. Nah, di sini nomor WA kita tuliskan di sini dan emailnya adalah email yang bukan yang email dari akun SIM PKB Bapak Ibu, email kita yang biasa digunakan harian karena nanti berita apapun akan dikirim ke email kita ya, seperti itu. Setelah ini diisi, kemudian ini diisi, langsung simpan, klik simpan. Nah, selamat pendaftaran berhasil ya. Selamat pendaftaran Anda berhasil. Silahkan mengikuti setiap langkah tahapan seleksi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini baru Bapak Ibu baru bisa mendaftar. Artinya sudah terdaftar Bapak Ibu calon. Karena di sini belum mengisi apapun, Bapak Ibu belum terdaftar, belum memberikan syarat apapun. Di sini baru terdaftar dulu. Ini udah terdaftar dulu. Nah, mungkin kalau hari kemarin hari apa ya? 4 hari yang lalu itu sudah 4.000 pendaftar. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena di sini berdasarkan lokasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari di antara 111 kabupaten kota, Bapak Ibu di situ ada memang dalam kabupaten kota itu ya, tentunya Bapak Ibu akan bisa terseleksi nanti. Kalau enggak, Bapak Ibu, kalau hasil penilaiannya nanti bagus, Bapak Ibu akan dimasukkan pada pemilihan atau seleksi pada kabupaten pada saat nanti masuk di program sekolah penggerak. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian setelah ini oke. Nah, begitu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, selamat datang. Ini tahap 1 angkatan 1 ya. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak. Status seleksi tahap 1 dapat Anda lihat di laman ini ya. Langkah pertama, langkah seleksi, kemudian daftar riwayat hidup. Di sini nanti tentunya Bapak Ibu, di sini ada unduhan, Bapak Ibu harus diunduh. Ada unduh apa namanya, kalau daftar riwayat hidup nanti tinggal ngisi dan esai Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan diisi ada itu. Kemudian Bapak Ibu di sini kalau sudah ada nanti tinggal kirim berkas nanti Bapak Ibu tinggal kalau misalkan ini sudah ada ya karena Bapak Ibu harus tahu isinya seperti apa riwayat hidup dan seperti apa gitu ya. Itu nanti akan diminta seperti itu. Kemudian informasi unduhan berkas. Ini sebelum Anda mengisi CV, pastikan Anda mengunduh dan melengkapi dokumen yang disyaratkan surat pernyataan. Silahkan tekan tombol di bawah ini jika Anda belum mengunduh berkas. Silahkan unduh berkas Bapak Ibu. Unduh, klik. Nah, seperti itu. Nah, setelah diunduh, nanti Bapak Ibu terunduh, terdownload. Nah, isinya ini Bapak Ibu. Yaitu fakta integritas dan surat izin atau rekomendasi bagi calon pelatih ahli. Di sini Bapak Ibu nanti diisi semuanya lengkap. Nanti harus ada keterangan dari atasan ya, atau mungkin kepala dinas atau sekretaris dinas itu silakan Bapak Ibu ya nanti diisi. Nah inilah berkas yang nanti sebagai bukti Bapak Ibu mendaftar. Di sini wajib nggak ada ini nggak bisa Bapak Ibu ini harus diselesaikan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu langkah-langkah seleksi tahap 1 dalam peserta program sekolah penggerak ya pertama daftar riwayat hidup. Nanti kalau Bapak Ibu sudah siap ya berarti siap mulai mengerjakan. Nah di sini Bapak Ibu dengan ini saya menyatakan akan mengikuti proses seleksi program sekolah penggerak dengan sebaik-baiknya. Tidak akan melakukan perekaman atau melakukan tangkap layar saat mengikuti proses seleksi. Tidak akan membagikan rekaman atau tangkap layar proses seleksi dengan cara apapun. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 2008 yaitu Undang-Undang ITE. Ini berbahaya Bapak Ibu, saya ingatkan. Ketika Bapak Ibu daftar, jangan sekali-kali pertanyaannya Bapak Ibu screenshot, kemudian nanti disimpan, itu berbahaya Bapak Ibu ya. Karena Undang-Undang ITE ini bermasalah. Kalau ketika sampai Bapak Ibu terkena, risikonya Bapak Ibu karena di sini termasuk hukumannya berat, kemungkinan sekali kalau dia kalau dia PNS sudah kemungkinan besar adalah dia akan berhenti dari PNS ya. Karena itu hati-hati Bapak Ibu jangan membagikan apapun ya. Dalam hal ini Bapak Ibu benar-benar jaga. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan sampai hanya pengen jadi pelatih ahli kemudian Bapak Ibu ngerekam kemudian dimasukkan di dalam YouTube atau mungkin di dalam artikelnya di webnya itu bermasalah udah dipastikan Bapak Ibu akan kena ya gitu. Kemudian tidak akan melakukan plagiarisme. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan plagiarisme dan di sini kebetulan saya ini sebagai asesor Bapak Ibu, saya bisa mengecek Bapak Ibu ini plagiarisme apa bukan. Jadi semua asesor bisa mengecek itu sehingga Bapak Ibu disarankan jangan sampai plagiarisme. Misalkan membuat dari teman yang lain di copy paste, Bapak Ibu mesti gagal ya. Jadi jangan. Karena ini diminta sesuai dengan pengalamannya masing-masing ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian bersedia menerima konsekuensi pelanggaran tertentu di atas. Nah, jadi itu hati-hati. Kemudian Bapak Ibu
Selanjutnya saya mengerti dan telah membaca semua informasi yang disebutkan di atas dan ini checklist kemudian mulai mengerjakan. Klik mulai mengerjakan. Di sini adalah daftar riwayat hidup Anda sedang berada di seleksi tahap ini. Anda memiliki waktu hingga tanggal 5 Juni. Nah, ini untuk pengisiannya itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu diisi sampai tanggal 5 Juni. Nanti Bapak Ibu termasuk pengalaman, ada informasi umum, pengalaman berorganisasi sampai hobi nanti diisi semua Bapak Ibu ya. Di sini termasuk banyak sekali pengalaman yang harus diisi Bapak Ibu ya. Nah, itu. Setelah Bapak Ibu nanti mengisi itu, kemudian Bapak Ibu mengisi semuanya sudah terselesai, Bapak Ibu masih ada waktu sampai tanggal 5 Juni. Jadi sampai tanggal 5 Juni Bapak Ibu nggak bisa, nanti ada yang mau melakukan yang berikutnya nggak bisa Bapak Ibu, nanti akan menjadi merah ya karena memang belum waktunya. Jadi Bapak Ibu emang di sini nggak bisa duluan nggak bisa, sudah dibatasi waktunya. Jadi kalau kemarin ada yang nanya Pak, mohon pencerahannya ini kok warnanya merah gimana? Karena memang belum boleh ya. Jadi harus nunggu waktunya Bapak Ibu. Di sini yang penting pertama sudah terdaftar dulu di sini, termasuk informasi umum, pengalaman melakukan pendampingan, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman-pengalaman banyak di situ ada beberapa yang nanti Bapak Ibu bisa yang wajib diisi Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu terpilih gitu. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu yang tahap awal, sehingga Bapak Ibu nanti pada saatnya tanggal 5 Juni Bapak Ibu akan mengisi esai ya dan esai dan lain sebagainya. Nanti ngikutin jadwalnya Bapak Ibu. Pokoknya ikutin saja di sana. Dan itu sekali lagi jangan sampai direkam Bapak Ibu, berbahaya, benar-benar berbahaya karena ini sudah memang sudah diingatkan ya, sesuai dengan Undang-Undang ITE itu. Itu Bapak Ibu. Dalam hal ini baru sampai sini Bapak Ibu sudah selesai. Nah, Bapak Ibu caranya, saran saya Bapak Ibu mempersiapkan karena Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa membaca pertanyaan-pertanyaan di dalam esai. Saran saya Bapak Ibu eh, di membuat sebelum diupload Bapak Ibu membuat dalam tulisan dalam Word dulu jawabannya apa, pertanyaan apa itu yang penting tidak dibagikan kepada siapapun Bapak Ibu ya. Dan itu bukan screenshot Bapak Ibu ketika nanti mau diupload Bapak Ibu sudah siap semuanya. Jadi itu bisa dikoreksi dari jauh-jauh sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nah, kemudian nanti selanjutnya Bapak Ibu setelah itu akan diseleksi tahap yang kedua. Nah, pada seleksi tahap kedua itu Bapak Ibu adalah di esai dan wawancara. Nanti hasilnya seperti apa? Ini sangat objektif Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar objektif karena sebagai asesor seperti saya sebagai asesor Bapak Ibu tidak akan tahu ini esai milik siapa. Ya, ini nggak akan ada yang tahu. Karena di situ hanya ada kandidat nomor. Jadi kita nggak pernah tahu ini punya siapa-siapa nggak pernah tahu. Tapi tulisannya ada, kita bisa menilai sesuai apa enggak sesuai, enggak sesuai karena di sini ketentuannya seperti itu. Karena ya ketika nanti kita menentukan penilaian itu akan ada pemantau, jadi kita juga dipantau sehingga kita juga harus objektif dan profesional itu maksudnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan ini bisa membantu, sukses selalu, tetap semangat, upayakan Bapak Ibu ini adalah sebuah proses kita harus belajar dan menjadi profesional. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.